Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali hadir di majelis ilmu yang mulia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir di surat Al-Hadid. Dan kita telah sampai di bagian akhir dari surat yang mulia ini, di ayat yang ke-20 sampai yang terakhir di ayat yang ke-29. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan dunia, yang mana banyak manusia yang tertipu karenanya, dan banyak manusia tidak faham bahwasanya musibah yang terjadi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa hakikat kehidupan dunia ini hanyalah permainan yang melelahkan badan, hanyalah sesuatu yang sia-sia. Wazinatun, dia adalah perhiasan yang tampak indah dalam pandangan mata. Watafakhurun bainakum, tempat kalian membanggakan di antara kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad, dan kalian membanggakan dengan banyaknya harta dan anak-anak kalian. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala membuat urutan fase kehidupan dunia. Kita tahu bahwa usia manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah usia anak-anak, dari mulai lahir sampai dia balik. Kemudian usia dewasa, dari balik sampai usia 40 tahun. Lalu 40 tahun sampai dia meninggal adalah usia tua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama, dunia ini adalah la'ibun, tempat bermain-main, dan itu adalah fase kehidupan anak-anak. Hari-hari anak-anak diisi dengan permainan yang melelahkan, yang terkadang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika seorang sudah mulai beranjak dewasa, sudah balik, sudah masuk masa remaja, dewasa awal, maka yang terjadi adalah lahwun. Betapa banyak para pemuda yang mengisi hari-hari mudanya dengan perkara yang sia-sia, dengan berbincang yang tidak ada manfaatnya terkadang. Dan setelah itu maka fase berikutnya adalah wazinatun. Mereka mulai berhias, mereka mulai menjaga penampilan, menjaga pakaian agar tampak indah di hadapan yang lainnya. Kemudian setelah mereka menikah, mereka memiliki pekerjaan, bahkan masuk di usia tua, yang terjadi adalah watafakhurun bainakum. Kalian saling berbangga dengan pekerjaan kalian, kalian berbangga dengan penghasilan kalian, berbangga dengan rumah kalian. Watakathurun fil amwali wal aulad. Dan setelah seorang mendapatkan semuanya, yang terfikir adalah takatsur, dia memperbanyak amwal, harta-hartanya, dan juga anak-anaknya. Dan itulah fase kehidupan dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan permisalan kehidupan dunia ini yang semuanya akan hancur, semuanya akan hilang seperti sedia kala? Allah menyebutkan kamatsali ghaitsin, seperti hujan. Permisalan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memudahkan kita dalam memahami sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Ketika Allah ingin menyebutkan dunia ini pada akhirnya akan hancur, akan musnah, maka dibuatlah permisalan seperti hujan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Seperti hujan yang asalnya membuat takjub para petani. Jadi kita tahu bahwa ketika ada kebun, sawah, bahkan tanah yang diturunkan hujan padanya, maka keesokan baginya akan tumbuh dengan subur tanaman-tanaman tersebut. Kagum petani itu, heran petani itu, dia takjub dengan apa yang terjadi dengan hujan tersebut. Tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Akan tapi hijaunya tanaman tiba-tiba berubah menjadi kering, bahkan menjadi kuning dan menjadi hancur. Seperti itulah kehidupan dunia. Wajah yang dulu indah, wajah yang dulu dikagumi, pada saatnya dia akan tua. Dia akan muncul masa-masa tua. Kekuatan fisik yang dulu dibanggakan, harta yang dulu dipamerkan, pada saatnya akan habis, akan hilang. Masa muda tidak selamanya, akan datang masa tua. Seorang akan dihinggapi berbagai macam penyakit. Harta yang dibanggakan lama-lama akan habis. Dan itulah hakikat kehidupan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan bahwa dunia ini adalah seperti hujan yang mengagumkan petani, yang dia kagum dengan hijaunya tanaman, akan tapi pada saatnya tanaman itu akan layu, akan menguning, bahkan akan mati. Ini menunjukkan bahwa hendaknya seorang muslim dan muslimah dia zuhud terhadap dunia, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Dan di kehidupan akhirat ada adab yang pedih bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan dosa dan kemaksiatan. Terkadang dalam mengumpulkan harta, seorang menempuh cara-cara yang diharamkan. Terkadang dia mengisi hari-harinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal setelah hari kiamat ada siksaan di neraka yang sangat pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan di sisi yang lainnya ada pengampunan dari Allah dan juga keridhoannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man aradal akhirata adarra bid dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan di akhirat, dia ingin bahagia di kehidupan akhiratnya, adarra bid dunya, maka mau tidak mau dia harus mengorbankan dunianya. Wa man arada dunya adarra bil akhirah. Dan barang siapa yang menginginkan dunianya, dia ingin mendapatkan harta, dia ingin mendapatkan kedudukan dan berbagai kemegahan-kemegahan dunia, adarra bil akhirah, maka dia akan mengorbankan akhiratnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berpesan, ya qaumu fa'adirru bil fani lil baqi. Wahai kaum, korbankanlah sesuatu yang fana, yaitu dunia ini, untuk mendapatkan sesuatu yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Seorang akan berusaha menggabungkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Tetapi ketika dia berusaha mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dia harus mengorbankan dunianya. Demikian pula ketika seorang ingin mendapatkan dunia, maka sedikit atau banyak akhiratnya akan dikorbankan. Maka sebagai seorang muslim, hendaknya kita prioritaskan untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan di akhirat. Di antaranya adalah dengan melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan yang bermanfaat untuk kehidupan setelah kematian. Dan amalan kebaikan itu dekat dengan kehidupan kita. Kata Nabi SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga, amalan-amalan surga itu dekat dengan salah seorang di antara kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sendalnya.
sebagaimana dia dengan mudah menjangkau tali sendal yang ada di bawah kakinya, maka demikian pula amalan-amalan surga itu dekat. Seorang bisa ketika melakukan aktivitas, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela pekerjaannya dia bisa melakukan sholat sunnah. Di sebagian hartanya dia bisa menyedekahkan. Dia bisa menggunakan kata-kata yang mulia, yang enak didengarkan, dan semua itu adalah amalan-amalan surga. Amalan surga dekat dengan seorang. Wan naru mithlu dzalik, demikian pula amalan neraka juga dekat dengan seseorang. Sehingga bagaimana seorang menjalani kehidupan dunia dengan berbagai amalan-amalan kebaikan dan berusaha meninggalkan berbagai dosa dan kemaksiatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup pada ayat yang ke-20, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan bukanlah kesenangan yang hakiki, kesenangan yang sementara. Yang ketika seorang terlarut-larut di dalamnya, maka dia lupa bahwa kehidupan dunia adalah tempat dia beramal untuk dibawa di kehidupan setelah kematian. Karena demikianlah fase kehidupan manusia. Masa kecil diisi dengan permainan, dewasa diisi dengan perkara yang sia-sia. Ketika sudah usianya mapan, maka diisi dengan banyak menumpuk harta dan memperbanyak anak-anak mereka. Maka peluang seseorang melakukan kemaksiatan sangat besar. Menyia-nyiakan waktu adalah bentuk kemaksiatan. Seorang membanggakan sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang tidak menjadi haknya, maka itu juga merupakan sesuatu yang menyimpang. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil pada ayat yang ke-21, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum." Berlomba-lombalah kalian mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Ketika dulu kalian di waktu muda banyak mengisi dengan perkara yang sia-sia, banyak waktu yang terbuang tanpa ada gunanya, maka sekarang saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu masa muda banyak melakukan kemaksiatan, maka sekarang saatnya kembali mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha dilakukan terutama ketika seorang tergelincir dalam dosa-dosa besar. Bisa jadi seorang ini di masa mudanya melakukan berbagai dosa-dosa besar, maka dia harus segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Di antara cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena seorang yang istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan dosa-dosanya, terutama dosa-dosa kecilnya. Dan di antaranya pula adalah mengisi hari-harinya dengan amalan salih. Karena amalan salih yang dilakukan akan menghapuskan berbagai dosa dan kemaksiatan, terutama yang kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah amalan keburukan dengan amalan kebaikan, niscaya dia akan menutupinya. Sehingga di antara cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taubatan nasuha untuk dosa besar, dengan memperbanyak istighfar untuk dosa-dosa kecil, dan mengisi hari-hari dengan berbagai amalan-amalan kebaikan. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ampunan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz sabiqu, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang tergelincir dalam dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, dia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bisa jadi dia akan tergelincir dalam dosa yang sama di kemudian harinya. Misalnya, ada seorang melakukan satu kemaksiatan. Dia akan melakukan kemaksiatan di malam hari, maka di siang harinya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan melakukan berbagai amal salih. Bahkan kata sebagian ulama, di antara bentuk taubat adalah bersedekah.
Karena dengan sedekah itu, kata Nabi SAW, dia akan menghapuskan dosa dan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Jadi dia melakukan berbagai amal salih di siang harinya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz sabiqu, bersegera, menunjukkan tidak diperbolehkannya menunda taubat meskipun dia berpeluang tergelincir di dosa yang sama keesokan harinya. Jadi tidak mengapa seorang manusia ini berdosa kemudian taubat, berdosa lagi taubat lagi, tidak mengapa. Karena tidak ada manusia yang selamat dari dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dibenarkan ketika ada seorang ini bergelimang dosa dan kemaksiatan, kemudian dia mengatakan, nanti aku akan bertobat di hari tuaku, nanti aku akan bertobat bulan depan, tahun depan. Maka tidak diperbolehkan. Karena siapa yang berani menjamin dia masih diberikan usia sampai waktu yang dia rencanakan tersebut. Maka bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Ini menunjukkan bahwa di antara yang menjadikan seorang dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya adalah ketika dia diampuni berbagai dosa dan kesalahannya. Sehingga yang menjadikan penyebab seorang tidak dimasukkan ke dalam surga karena dosa yang belum ditaubatinya. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Yang disediakan surga itu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini menunjukkan pula bahwa orang-orang yang beriman itu berpotensi tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Karena Allah menyebut orang-orang yang beriman di potongan yang awal tadi, dipanggil mereka dengan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang yang beriman tidak punya dosa, maka tidak perlu mereka bersegera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak memiliki dosa, tapi yang terbaik adalah yang segera memohon ampunan ketika tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Seorang bisa masuk ke dalam surga adalah fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, tetapi ketika Allah tidak menghendaki orang itu untuk masuk ke dalam surga dengan berbagai hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mengakhiri usianya dengan dosa dan kemaksiatan yang bisa mengalahkan kebaikan yang telah dia lakukan. Akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya untuk masuk ke dalam surga, meskipun dia hari-harinya bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan, maka di akhir usianya dia akan menutup dengan amalan surga yang menjadikan dia masuk ke dalam surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga surga adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan surga tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar, yaitu surga dengan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Dan di antara ujian yang diberikan kepada manusia adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidaklah ada satu musibah pun, satu bencana pun yang terjadi di bumi, yang terjadi secara umum, wala fi anfusikum, maupun yang terjadi pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali
semuanya telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Pada potongan yang pertama ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa musibah terbagi menjadi dua. Ada musibatul ammah, musibah yang menimpa kebanyakan penduduk bumi, seperti misalnya bencana, misalnya berupa penyakit, kelaparan, kekeringan, badai, banjir, gempa yang dirasakan oleh banyak orang. Dan ada musibah yang kedua, musibatul khasah, yaitu musibah yang hanya menimpa pada individu-individu orang tertentu, yang orang lain tidak mendapatkan musibah di waktu yang sama itu. Seperti misalnya musibah kematian anak. Ada seorang yang anaknya wafat, orang lain tidak diambil anaknya, belum diambil anaknya. Kematian kerabat, kematian teman, kematian orang-orang yang dicintai, hilangnya harta, dan berbagai hal yang hanya menimpa pada orang-orang tertentu. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah ketika musibah itu ammah, menimpa semuanya, maka beban musibah lebih ringan. Karena tidak hanya dia yang mendapatkan musibah, orang lain juga mendapatkan musibah yang sama. Bahkan bisa jadi sama-sama terkena dampak banjir misalnya, tapi efek banjirnya tidak separah tetangganya, tapi sama-sama kena dampaknya. Sehingga musibatul ammah lebih ringan karena banyak yang merasakan. Sedangkan musibah-musibah individu, maka dia sendiri yang merasakan. Orang lain kadang tidak merasakan musibah tersebut. Semua musibah-musibah itu tidaklah terjadi pada diri seseorang, dan tidak terjadi pada kebanyakan orang, kecuali tertulis fi kitabim min qabli an nabra'ah, kecuali semuanya tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Semua musibah apapun, kita harus meyakini ini semua telah Allah tuliskan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir segala sesuatu, segala makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi bi 50,000 sanah. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di dalam penciptaan takdir azali itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan semua hal, baik itu kebaikan maupun keburukan. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Tidaklah beriman seorang hamba sampai dia beriman, sampai dia meyakini takdir yang baik dan yang buruk. Hatta ya'lama, sampai dia tahu, sampai dia yakin, annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sampai dia yakin bahwa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan yang meleset darinya tidak akan pernah menimpa dirinya selama-lamanya. Jadi kita sebagai seorang muslim, kata Nabi, tidak akan sempurna iman kita sampai kita meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita, harta, jabatan, kedudukan, dan berbagai kenikmatan, serta musibah, penyakit, kematian, semuanya yang tidak Allah tetapkan untuk kita tidak akan mengenai kita, dan yang Allah tetapkan tidak akan meleset dari kita. Semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah tadi terbagi menjadi dua. Ada musibah umum yang menimpa kebanyakan orang, dan ada musibah individual yang hanya menimpa orang-orang tertentu. Maka dalam waktu yang bersamaan ada peluang orang terkena musibah dan yang lainnya tidak kena musibah. Ada peluang seorang ini kehilangan harta dan yang lain tidak hilang hartanya. Maka agama Islam menganjurkan ketika seorang muslim melihat orang lain terkena musibah dan dia tidak mendapatkan musibah itu, dia segera berdoa, alhamdulillahilladzi afani
mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Coba kita ulang doanya, doa yang sangat bagus ini di halaman 271. Doanya adalah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Kayaknya masih belum lancar antum. Coba kita ulang lagi ya, anak baca antum ikuti ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan. Baik, artinya adalah alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku mimma ibtalaka bihi, terhadap apa yang menimpamu, musibah yang menimpamu, wa faddalani, Allah memberikanku keutamaan ala kathirin mimman khalaqa tafdilan, di atas kebanyakan para makhluk. Doa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah. Berarti ini musibahnya umum atau khusus? Khusus. Jadi dia tidak terkena musibah, dia hanya melihat orang terkena musibah. Man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Misalnya di jalan lagi nyetir kendaraan, ada kecelakaan, dia kena musibah. Alhamdulillah kita tidak. Misalnya di jalan ada orang sedang bannya bocor, kita tidak. Intinya melihat orang yang kena musibah dan kita tidak tertimpa musibah itu. Kata Nabi, man ra'a mubtalan, barang siapa yang melihat orang terkena musibah, faqala, kemudian dia berdoa dengan doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdilan. Maka apa keutamaannya? Lam yusibhu dzalikal bala, niscaya dia tidak akan tertimpa musibah yang dilihatnya. Seandainya dia pun mendapatkan musibah yang sama, seandainya, maka tidak separah seperti orang yang terkena musibah yang dilihatnya. Jadi kalau antum belum hafal, kayaknya antum perlu sering lihat orang kena musibah. Sehingga ketika ada musibah doa lagi. Lama-lama hafal gitu ya. Lama-lama hafal. Karena kalau nggak dihafalkan, nggak nutut ya. Jadi misalnya di kendaraan ada orang naudzubillah kecelakaan gitu, pakai buka buku udah lewat gitu ya. Jadi harus segera begitu ngeliat sambil doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi dan seterusnya. Jadi harapannya adalah agar kita tidak tertimpa musibah seperti yang menimpa orang yang kita lihat. Taib. Musibah dan keburukan tidak akan menimpa seorang muslim kecuali yang telah Allah tetapkan untuknya. Sepandai apapun seorang menghindari musibah, dia tidak ingin uangnya hilang, dia tidak ingin keluarganya ada yang wafat, benar-benar dijaga. Tapi yakinlah pada saatnya musibah akan datang. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menentukan ketika musibah itu menimpa seseorang, sebagaimana telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, maka kewajiban seorang muslim adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan kalau seorang ini kena musibah, dia berusaha untuk menghindar musibah, pada saatnya kena. Maka ketika dia terkena musibah, baik itu musibatul amma atau yang khassah tadi, intinya dia terkena musibah, sesuatu yang dia tidak menyenanginya, dan itu bagian dari takdir dia, maka kata Allah, "Qul," katakanlah, "la yusibana," tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan kepada kami. Sehingga tidak perlu mencari kambing hitam, tidak perlu menyalahkan, karena semua akan terjadi. Meskipun musibah itu pasti ada sebabnya. Tapi kembali lagi, orang yang beriman akan mengatakan la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali yang Allah tuliskan akan menimpa kami.
huwa maulana, dialah maula pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Keyakinan semacam ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah menjadikan seorang muslim lebih tegar dalam menghadapi permasalahan. Betapa banyak orang bisa bagus, bisa bersikap dengan bijak ketika dalam kondisi di atas. Tapi banyak orang tertekan, depresi, bahkan stres ketika mendapatkan musibah. Ketika hartanya hilang, padahal selama ini itulah yang dikumpulkan. Harta puluhan juta hilang dalam waktu sekejap. Anak yang dicintainya tiba-tiba meninggal karena sebuah musibah. Banyak orang yang tidak siap dengan kondisi-kondisi semacam itu. Tapi Allah menyebutkan seorang muslim ketika dia mendapatkan musibah yang tidak disenanginya, maka dia meyakini lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kepada kami kecuali Allah tuliskan. Sepandai apapun seorang menyimpan harta, ketika Allah kehendaki uang itu hilang, akan hilang. Dia meyakini dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan akidah, keyakinan yang sangat bagus. Sehingga rata-rata mereka lebih tangguh ketika menghadapi musibah daripada yang lainnya. Banyak orang yang depresi, tertekan karena musibah yang menimpanya. Tapi seorang muslim, dia bisa tetap survive karena dia meyakini musibah itu adalah dengan ketetapan dari Allah yang tidak mungkin dia lari darinya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini? Musibah itu telah Allah tuliskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian itu tidak berduka cita terhadap apa yang lepas dari kalian, agar kalian tidak sedih, kok uang itu bisa hilang, kok ini terjadi begini begitu, kenapa itu bisa meninggal, agar kalian tidak merasa berduka cita dengan apa yang hilang dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bangga dengan apa yang kalian dapatkan. Karena harta yang kalian dapatkan hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari usaha, bukan dari strategi jitu kalian, bukan. Itu semuanya ikhtiar. Betapa banyak orang yang kerjanya lebih keras dari kita, lebih lama dari kita, tapi dia tidak mendapatkan harta sebanyak kita. Ini menunjukkan bahwa semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pekerjaan itu sendiri adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim idealnya dia tidak berduka cita, minimal tidak terlalu berduka cita dengan musibah yang menimpanya, dan dia tidak sombong, tidak bangga diri terhadap apa yang diberikan, yang didapatkan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Seorang mukmin dan mukminah ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak boleh mengatakan seandainya. Sehingga para ulama kita membagi kalimat seandainya terbagi dua. Seandainya yang diucapkan untuk masa lalu, terutama untuk musibah, maka tidak diperbolehkan. Tapi seandainya yang digunakan untuk masa depan, maka ini diperbolehkan. Jadi misalnya ada orang mengatakan, seandainya aku punya harta, maka aku akan sedekah ini dan itu. Ini boleh, karena masa depan. Tapi kalau mengatakan seandainya masa lalu, seandainya waktu itu nggak kenal sama fulan dan fulanah, maka aku tidak akan tergelincir dalam dosa itu. Mengucapkan seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu semua telah terjadi, dan mengucapkan seandainya justru menjadikan penyesalan yang menjadikan seorang ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuka pintu-pintu syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabaka syai'un, kalaulah kalian tertimpa satu musibah, fala taqul law, maka janganlah kalian mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya tadi aku begini, aku begitu, maka enggak akan terjadi ini. Jadi misalnya seorang ini keluar pakai kendaraan, kemudian dia tidak melihat, ya keburu-buru, kemudian dia terjadi kecelakaan, maka dia tidak boleh mengatakan seandainya tadi berangkatnya lebih awal nggak akan kecelakaan. Ya, kalau udah terjadi gimana?
Jadi mengatakan seandainya bagi yang telah lampau tidak diperbolehkan. Kata Nabi, walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Katakanlah ini adalah takdir Allah dan apa yang akan terjadi. Fa innahu, seandainya dia mengatakan seandainya, taftahu amal syaitan, maka itu akan membuka pintu syaitan. Artinya hanya menjadikan seorang menyesal, mencari kambing hitam, dan itu tidak merubah keadaan. Sudah terjadi, musibah telah terjadi. Maka usahakan ketika seorang terkena musibah, dia mengucapkan qadarullah, bukan mengatakan seandainya. Ya, untuk evaluasi bolehlah ke depannya begini begitu, tapi yang telah terjadi tetap itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala membagi manusia yang terkena musibah dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang yang berkeluh kesah. Jadi dia mendapatkan musibah, dia melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dia mencela takdir, dia mengucapkan ucapan-ucapan keburukan, bahkan sebagian merobek baju, menjambak rambut ketika kematian. Intinya berkeluh kesah dan melakukan yang diharamkan, maka ini adalah sesuatu yang haram, karena dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah level yang kedua, orang yang terkena musibah dia bersabar. Sabar maksudnya adalah habsun nafsi. Dia merasakan musibah itu pahit, harta hilang itu berat, tapi dia habsun nafsi, dia berusaha menahan diri. Dia tidak mencela takdir, dia tidak marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan dirinya. Menahan diri itu namanya sabar. Dan ini adalah sesuatu yang bagus. Artinya dia telah melakukan sesuatu yang benar. Meskipun pahit, meskipun berat, meskipun sulit, dia berusaha menahan. Tidak boleh marah, tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengecewakan. Level yang ketiga, seorang yang terkena musibah adalah ridho. Apa bedanya antara sabar dengan ridho? Bedanya, sabar itu masih ada rasa berat. Dia sebenarnya enggak, ya gimana ya, harta itu juga nyarinya sulit, siang malam, tiba-tiba uang di rekening hilang dalam hitungan detik. Uang yang ada di laci hilang dalam waktu semalam misalnya. Berat baginya, dia menahan diri itu sabar. Tapi ketika dia ridho, dia tidak merasa berat sama sekali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia mendapatkan uang, dan hari ini uang itu diambil oleh Allah. Dia ridho dan dia yakin uang itu akan diganti setelah ini, sehingga tidak ada rasa berat. Maka itu level ridho. Dan tingkatan ridho lebih tinggi daripada sabar. Kemudian tingkatan yang keempat, tingkatan yang paling puncak adalah seorang yang bersyukur. Seorang yang terkena musibah dia bersyukur. Kalau ada orang mendapatkan nikmat, bersyukur itu biasa. Ya memang seharusnya begitu. Tetapi kalau ada seorang mukmin, seorang muslim, dia mendapatkan musibah, dia bersyukur, maka itu level yang tertinggi. Bagaimana kiranya seorang muslim dan muslimah bisa bersyukur dengan musibah yang menimpanya? Untuk bayangkan ya, ada orang kena musibah tapi bersyukur. Bagaimana dia seperti itu? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, karena 2 hal. Yang pertama, karena dia meyakini bahwa dosa dan kemaksiatannya akan dihapuskan sebesar musibah yang dia dapatkan. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis, ma yusibul muslimi min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa kelelahan, keletihan, gangguan, penyakit, apapun yang tidak menyenangkan bagi dia, hatta syaukati yushaquha, kata Nabi, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kafarallahu biha min khataya, kecuali akan menghapuskan dosa dan kesalahannya. Dia bisa bersyukur karena dia sadar semakin banyak uang yang hilang, semakin banyak dosa yang dihapuskan. Dan dia yakin uang itu pasti akan hilang karena semua telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Jadi dia mensyukuri
karena hakikat musibah menghapuskan dosa dan kesalahannya. Kemudian yang kedua, seorang bisa bersyukur ketika terkena musibah karena dia meyakini di sana ada orang yang terkena musibah yang jauh lebih berat daripada musibah yang diterimanya. Sebagaimana kisah yang masyhur ya, ada seorang wanita Ansar ya, yang di perang Uhud tahun 3 Hijriah. Dia memberangkatkan bapaknya, saudara laki-lakinya dan suaminya di medan Uhud. Dia berangkatkan perang, 3 penopang keluarganya, 3 orang yang memberikan nafkah untuk dia. Bapak, saudara laki-laki dan suaminya, semuanya berangkat ke Uhud. Di sore hari ketika pasukan Uhud pulang dari medan Uhud pulang ke Madinah, maka wanita ini nunggu, wanita Ansar nunggu di gerbang Madinah. Kemudian ditanya, "Mana bapakku?" Kata pasukan Uhud, "Bapakmu meninggal." "Mana suamiku?" "Suamimu meninggal." "Mana saudara laki-lakiku?" "Saudara laki-lakimu pun juga meninggal." Dia kehilangan 3 penopang keluarganya. Terakhir dia katakan begini, "Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata pasukan itu, Rasulullah selamat meskipun beliau seperti itu kondisinya, karena beliau sempat diserang oleh orang-orang, serangan balik oleh Khalid bin Walid saat itu ya, yang waktu itu masih kufur. Intinya dia ingin ketika dia kehilangan semuanya, dia tidak ingin kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditunjukkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Yang ucapan dinukil oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum ya, tentang sirah nabawiyah. Kata wanita itu, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah yang menimpaku setelah melihat engkau selamat wahai Rasulullah itu tidak ada apa-apanya. Jadi dia berpikir kematian bapaknya, kematian saudara dan suaminya itu tidak seberapa dibandingkan berita kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah wafat tidak bisa mendapatkan ilmu Islam, tidak turun wahyu dan seterusnya. Maka seorang bisa bersyukur ketika dia meyakini bahwa di sana ada orang yang jauh mendapatkan musibah yang lebih besar daripada dirinya. Ketika seorang kehilangan 1.000 atau 100.000, dia yakin, oh di sana ada orang kehilangan 200.000, bahkan 1.000.000. 100.000 mah tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah yang lainnya masih selamat. Jadi ketika mendapatkan musibah, seorang bersyukur karena 2 hal tadi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, laisa min ahadin illa wahwa yuhzanu illa wahwa yahzanu wa yafrahu. Tidaklah ada seorang pun kecuali dalam kehidupannya pasti dia mengalami kebahagiaan dan kesedihan. Walakinnal mu'mina yaj'alu musibatahu sabran wa ghanimatahu syukran. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan memanfaatkan masa-masa keberuntungannya, masa-masa musibahnya dengan kesabaran, dan masa-masa keberuntungannya dengan kesyukuran. Bahkan yang lebih utama lagi, seorang yang beriman mengisi masa-masa keberuntungannya dengan kesyukuran, dan mengisi masa kesabarannya pun dengan kesyukuran. Itu levelnya sudah level yang tinggi. Taib, siapa orang-orang yang membanggakan diri? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang dia bakhil ya, dia kikir, dia pelit, dan mengajak orang lain untuk berbuat kekikiran, berbuat pelit. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dengan menginfakkan harta sedekah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi seorang yang tidak berinfak, kerugiannya bukan untuk Allah tapi untuk dirinya sendiri, karena infak itu pahalanya besar sekali. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati. Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan bayyinat, dengan mukjizat-mukjizat yang nyata. Setiap nabi memiliki mukjizat, setiap rasul memiliki mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan rasul itu memiliki kitab suci, dan juga membawa mizan, mengajarkan keadilan. Inti dari syariat para nabi dan rasul adil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ketaatan, dan adil kepada sesama makhluk. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan di muka bumi ini.
Ketika seorang ini mengikuti syariat para nabi dan rasul, maka dia bisa berbuat adil. Wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan al-hadid. Dan ini adalah nama surat kita ini. Wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan besi. Fihi ba'sun syadidun, yang besi ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Wa manafi'u linnas, dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kita tahu ya, unsur yang kuat di bumi adalah besi. Bangunan-bangunan yang kokoh harus ditopang dengan besi-besi penopangnya. Tidak ada kekuatan kecuali besi menjadi salah satu bagiannya. Manfaat besi sangat banyak sekali. Bisa dibuat bangunan, bisa digunakan untuk perabot, banyak sekali manfaat. Hampir semua sektor kehidupan kita tidak lepas dari besi dengan berbagai kadarnya. Dan di antara manfaat besi adalah waliya'lama, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui may yansuruhu wa rasulahu bil ghaib, siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak dilihatnya. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Yang dimaksud dengan besi digunakan untuk menolong Allah, artinya besi digunakan salah satunya sebagai peralatan perang, untuk melumpuhkan, bahkan untuk menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang diantara cara untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan itu butuh besi, butuh senjata. Baik itu perang di zaman dulu maupun zaman yang akan datang ya. Bahkan setiap zaman peperangan selalu ada besi yang digunakan di sana. Semua itu dari banyak manfaat, maka manfaat yang terbesar agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang akan berperang untuk menegakkan agama Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat liya'lama, agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang menolong agamanya dan menolong rasulnya. Yang dimaksud dengan liya'lama, agar Allah Subhanahu wa taala tahu, maksudnya adalah pengetahuan yang menjadikan seorang mendapatkan pahala. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah tafsir, mata allaqallahu ilmahu bil umuri ba'da wujudiha, kana al-muradu bidzalikal ilma alladhi yatarattabu alaihi al-jazaa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawaidul Hisan 75 kaidah tafsir Al-Quran, kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan ilmu dengan perkara-perkara setelah terwujudnya, maka yang dimaksud dengan ilmu yaitu yang menjadikan seorang mendapatkan pahala. Coba antum pahami ya, besi itu diantara manfaatnya adalah agar Allah tahu siapa yang berjihad dan siapa yang tidak. Padahal kalau kita renungkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala tahu siapa hambanya yang berperang sebelum adanya hamba itu? Bahkan Allah sudah menuliskan di Lauhul Mahfuz. Kan begitu ya? Allah tahu semuanya. Maka pengetahuan yang dimaksudkan bahwa kalau orang ini nanti berperang, maka Allah tahu sesuai dengan yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi maksudnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan seorang fulan, dia nanti akan berperang, dia akan menggunakan besi, akan menggunakan senjata, ditulis di Lauhul Mahfuz, orang ini dapat pahala atau tidak? Orang ini yang dituliskan di Lauhul Mahfuz, dia akan berperang dengan besi, dengan senjatanya. Ketika dituliskan, orangnya dapat pahala atau belum? Belum. Kapan dia dapat pahala? Setelah perang. Ketika dia benar-benar berperang. Saat dia berperang itulah liya'lama, Allah tahu bahwa dia mendapatkan pahala seperti yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Yang jelas bahwa ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu yang menjadikan seorang mendapatkan pahala. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan kami telah mengutus Nuh yang merupakan bapak manusia yang kedua, dan juga Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para nabi dan rasul, serta keturunan-keturunan mereka yang menjadi nabi. Ini menjadi dalil bahwa semua para nabi itu muaranya ke Nabi Ibrahim. Faminhum muhtad,
sebagian dari mereka mendapatkan petunjuk, wa katsirun minhum fasiqun, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada anak-anak keturunan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang beriman, dan ada yang sebaliknya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh. Jadi kenapa Nabi Nuh ini dikatakan Abul Bashar Ats-Tsani, karena tidak ada manusia yang hidup pasca tufan, pasca banjir besar, kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh. Itu pun yang naik yang sekitar 80 orang itu yang sebutkan sebagai mana pendapat ulama tafsir. Dari 80 orang yang naik kapalnya Nabi Nuh, semuanya tidak berketurunan setelahnya, kecuali hanya 3 anaknya saja. Hanya 3 anaknya Nabi Nuh, dan dari situlah lahir manusia setelahnya sampai pada zaman kita sekarang. Jadi semuanya akan kembali ke Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Taib, thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami iringi setelah Nabi Ibrahim, di belakang mereka ada Nabi Isa bin Maryam yang merupakan nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Wa atainahul Injil, kami berikan Injil kepadanya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan hati orang-orang itu mengikuti Nabi Isa. Karena ajaran Nabi Isa ini ajaran bimbingan akhlak ya. Jadi ajaran-ajaran Injil itu ajaran-ajaran untuk kasih sayang. Itu rata-rata penyempurna Taurat ya. Warahbaniyah, dan mereka ini mengadakan rahbaniyah, itu sebagian mengadakan kerahiban-kerahiban. Para pendeta itu mengadakan kerahiban-kerahiban. Ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa batigha'a ridwanillah, yang mereka ini melakukannya, mengadakannya sendiri dalam rangka alasan mereka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kerahiban di agama Nasrani adalah mereka ini harapannya mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ini sikap yang hulu ya, yaitu mereka berlebih-lebihan dalam beribadah. Ibadah mereka itu melebihi dari yang disyariatkan. Mereka tidak menikah, pendeta-pendeta tidak menikah sebagiannya. Mereka menggunakan kain yang kasar, jadi tidak mau menggunakan pakaian bagus, pakaian yang lusuh. Mereka nggak mau makan enak, makannya sederhana. Bahkan mereka tidak mau beribadah di semua tempat, hanya diibadah di tempat-tempat khusus. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan rohbaniyah. Dan sebagian umat ini mengambil keyakinan ini ya. Jadi ada di antara sekte-sekte sufi ya, itu melakukan hal yang demikian. Mereka berprinsip semakin susah, semakin menyulitkan, semakin besar pahalanya. Padahal tidak. Yang benar, semakin mengikuti dalil meskipun tidak susah, itu yang besar pahalanya. Kita ambil contoh ya, ini bantahan bagi sifat kerahiban. Kita ambil contoh di hari-hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik, yang benar orang bukan puasa, tapi justru makan. Makan saat itu justru berpahala besar, bukan yang puasa. Kemudian di dalam masalah berbuka, yang benar itu segera berbuka, bukan menunda. Bukan semakin lapar semakin bagus, bukan. Segera berbuka semakin bagus. Yang benar orang puasa itu sahur, bukan berarti nggak sahur makin bagus, yang sahur yang benar. Dan banyak hal yang lainnya yang berujung pada kesimpulan ibadah yang berpahala besar bukan yang menyusahkan, tapi yang sesuai dengan dalil. Contoh yang lainnya ketika safar. Safar yang utama dikosor sholatnya, bukan yang sempurna. Bahkan sholat rawatib kecuali sholat qobliyah subuh sebaiknya tidak dilakukan ketika safar. Meringankan, tapi justru itulah yang benar. Sehingga kita perlu belajar dalil bagaimana yang sesuai dengan syariat, bukan yang tambah-tambah atau yang diberat-beratkan. Dan itu adalah sifat rahbaniyah yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Maka fa'atayna alladziina aamanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun. Kami berikan di antara mereka pahalanya, dan kebanyakan dari mereka justru malah fasik, menyimpang dari agama yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, niscaya kalian akan mendapatkan 2 bagian, dan kalian akan mendapatkan cahaya
Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman ada 3 golongan ya, yang akan mendapatkan 2 pahala. Salah satunya disebutkan di hadis halaman 280. Yang pertama adalah seorang yang mengalami masa kenabian Nabi Isa ya, masa zaman-zaman Bani Israel. Kemudian dia mengalami masa Islam, dia beriman kepada Nabi Isa, bahkan Nabi Musa. Lalu dia masuk Islam, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala ketika menjadi seorang Nasrani dan menjadi seorang Muslim. Kemudian yang kedua yang mendapatkan 2 pahala, yaitu seorang yang dia ini menyedekahkan hartanya. Dia ini adalah seorang hamba sahaya yang dia melakukan pekerjaan majikannya, dan dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendapatkan 2 pahala. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang memiliki hamba sahaya wanita, diberi makan, diberi pendidikan, kemudian dimerdekakan lalu dinikahi. Majikan ini mendapatkan 2 pahala. Salah satu sahabat yang mengamalkan hadis ini, hadis di halaman 280, hadis muttafaqun alaih, adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang Persia. Dia asalnya orang Majusi, masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian menjadi seorang Muslim. Ketemu dengan Nabi di masa Nabi berada di Kuba. 4 hari Nabi di Kuba ketemu dengan Salman Al-Farisi. Sehingga Salman akhirnya menyatakan keislamannya yang asalnya seorang Nasrani. Kemudian Salman juga mendapatkan 2 pahala, karena Salman ini ketika dia terakhir ya belajar di pendeta di Amuriyah, di Romawi, karena dia tidak tahu Nabi yang baru akhir zaman, dia mengisi hari-harinya dengan menjadi seorang peternak. Dia punya kambing, punya sapi. Ketika ada kafilah dari Syam, maka kambing sapi itu diberikan semua kepada mereka. Yang penting Salman diajak ke Mekah, diajak ke bangsa Arab. Maka Salman pun dijual sebagai budak di Mekah, kemudian dijadikan budak di Medina, di Bani Quraidah. Kemudian Salman tetap menjadi budak sampai akhirnya dia memerdekakan diri dari jalur mukatabah. Dari jalur dia minta izin untuk merdekakan diri. Sehingga dia harus mengumpulkan 40 uqiyah, 300 kurma ya. Maka akhirnya dia merdeka. Intinya Salman mendapatkan 2 pahala dari 2 jalur. Yang pertama asalnya Nasrani, kemudian menjadi Muslim. Yang kedua asalnya budak, kemudian dia menjalankan tugas sebagai budak dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir para jamaah, li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Semua ini dijelaskan agar ahli kitab tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan karunia sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal fadla biyadillah, karena fadilah itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yu'ti liman yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memberikan karunia yang sangat besar. Jadi semua ini dijelaskan agar ahlul kitab ya, terutama mereka tahu bahwa setelah datangnya Islam, agama mereka tidak berlaku lagi. Semuanya harus pindah ke dalam agama Islam, karena Islam hanyalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari pembahasan surat Al-Hadid. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sebelum kita masuk di tafsir surat Asy-Syura insyaallah. Ana mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.